Seandainya nggak lockdown nih Bang Lukman, Bang Hotman, seandainya normal nih suasana, saya yakin nih Bang Hotman, saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Kopi Joni. Pasti dia nanya Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Ya, itu banyak pertanyaan. Tapi karena saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Dan diminta memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya belum bisa komentar. Tapi di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman. Yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan payah Bang Hotman. Masa iya bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Nah itu, tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz yang mau saya tanya. Dalam bidang kepengacaraan seperti yang saya alami ini, ada namanya solving problem out of the box. Artinya apa? Karena jam terbang yang tinggi, kita kadang-kadang kalau suasana kejepit, selalu otak itu mutar sendiri, cari jawaban, memuaskan lawan, maupun perdebatan di sidang, karena kita sudah terlatih untuk itu. Apalagi kalau pengacara itu ada yang pengacara lahir dari kandungan. Saya yakin saya sudah lahir dari kandungan ibu saya. Kalau ada kan born to be a king, saya born to be a lawyer. Saya mau tanya Pak Ustadz, karena ciri khas seperti itu juga ada sama Pak Ustadz. Saya perhatikan kalau Ustadz itu menjawab persoalan orang, selalu ada solving problemnya yang keluar otomatis dari pemikiran Pak Ustadz. Apakah itu dari pengalaman terlalu lama ceramah, atau memang instingnya Pak Ustadz yang tinggi, atau memang sudah lahir sebagai Ustadz, atau bagaimana? Atau pendidikan sekolah? Out of the box thinking namanya. Saya kira Abang sudah menjawab sendiri pertanyaan Abang. Yang pertama kadang pertanyaan itu berulang-ulang Bang. Itu juga. Yang kedua, karena saya dulu sekolah di Mesir, itu masuk kelas nggak boleh bawa kertas, cuman bawa satu pena saja. Kalau kita mencontek, kita mesti hafal itu semua. Kalau kita mencontek ketahuan, visa kita dicabut, di deportasi. Lalu kemudian mungkin faktor doa orang tua juga. Mak saya mendoakan supaya jadi ustadz. Mungkin yang terakhirnya itu born to be ustadz. Born to be ustadz ya. Jadi itu adalah terlatih dari selalu memakai brain ya, mengandalkan kemampuan kita. Akhirnya dia jadi tajam pemikirannya ya. Artinya ibarat air, kalau dia mengalir, dia pada saat dia air itu kejepit, akhirnya dia mencari alurnya sendiri, begitu kira-kira. Setuju ya? Iya Bang, ada namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anak batu. Jadi dia sulit untuk belajar. Lalu kemudian suatu hari dia lihat ada batu besar ditetesi oleh air. Air yang terus menetes. Sampai akhirnya batu itu berlubang. Disitulah dia, kalau kita sering ketuk pintu, lama-lama yang punya rumah dibukakannya juga pintu. Kalau terus ditetesi, jadi saya kira termasuklah juga kita ini, saking seringnya kita intip-intipan IG ini, akhirnya jumpa juga kita. Pernah saya intip IG Bang Hotman itu, Abang posting video saya tentang bangun subuh. Saya katakan berawal dari keterpaksaan, lalu kemudian menjadi kebiasaan. Abang posting itu di IG Abang. Berawal dari keterpaksaan, lalu kemudian berubah menjadi kebiasaan. Apa yang menarik bagi Abang tentang bangun subuh? Karena itulah yang saya alami tiap hari. Karena terpaksa kita harus mencari solusinya. Akhirnya menjadi kebiasaan. Itulah saya itu, kalau saya kan selalu real case tiap hari. Tiap hari case itu tambah satu, besok tambah satu. Sementara ratusan perkara masih pending di Mahkamah Agung, pending di sini. Sehingga
otak kita itu menjadi seperti legal mind istilahnya. Bahkan kalau saya renang di subuh hari itu, makanya saya selalu bangun jam 4 subuh, saya di kolam renang itu tidak mikirin artis cantik, tapi yang di pikiran saya itu adalah, ini bagaimana ini memenangkan ini, beslah begini, ini perkara ini masih banding. Otomatis itu berpikir terus. Karena apa? Terpaksa. Karena apa? Kita udah terima honor, tanggung jawab. Akhirnya otak itu lama-lama jadi terbiasa. Kalau orang lain kan mikir, gimana caranya nangani ratusan perkara pakai gitu. Memang kelihatannya susah, tapi kan udah terbiasa, itu menjadi enteng. Saya juga melihat Ustadz kalau ceramah itu kok gampang benar itu menjawab pertanyaan orang. Jawabnya selalu, istilahnya bahasa Inggrisnya itu plain language. Bahasa yang sederhana tapi menggigit gitu loh. Oh.